Kita mulai dulu dengan praktek bagaimana cara sujud setelah kita selesai dalam rukuk. Mas Boy, ada hari ini? Di tengah, baik. Silakan Mas Boy. Ada sahabat kita ya, supaya tidak berganti. Kan bingung, yang rukuk Mas Boy, masa yang sujud Doni? Ya, sama. Saya masih ingat insya Allah. Mudah-mudahan saya gandeng ke surga insya Allah. Ya, saya duluan, antum belakangan ya. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, posisi ruku. Baik. Sebentar, bangun dulu. Gak usah senyum ya, sedang sholat. Sedang sholat, kayak yang kemarin aja ya. Coba geser dikit sini. Baik, kiblatnya ke sini Mas Boy. Cuman sementara kita ke sini dulu ya, supaya kelihatan. Bismillah. Langsung saja sami Allahu liman Allahu akbar ruku. Baik, posisi ruku. Bapak Ibu sekalian, bisa maju sedikit. Nah. Baik, lihat baik-baik sini. Ini sudah baik, cukup lurus. Ya, kemarin saya sampaikan, masih ingat ya, ketika akan ruku, lihat baik-baik, jangan langsung berdoa. Ingat, saya pernah sampaikan kemarin, tidak langsung berdoa. Tapi benarkan dulu posisi ruku yang baik itu, supaya sesuai dengan ketentuan yang Nabi tunjukkan. Pertama ingat baik-baik, telapak tangan diletakkan di mana? Di lutut. Ingat, lutut terbuka atau tertutup? Terbuka. Jadi bukan begini, tapi terbuka seperti ini. Simpan di lututnya, kemudian tangan tidak ke dalam begini, tapi sedikit agak keluar, kan? Supaya menjauh dari diafragmanya. Kemudian lututnya ditekan atau hanya dilekatkan saja? Tekan, ditekan ya, dengan penekanan itu otomatis betis, ini otot di betis bagian belakang akan kencang. Ya, maka ini akan tertarik kemudian ditarik, ya karena ini ditekan, jadi ini tertarik ke atas dan ini diluruskan. Lurus, saking lurusnya Nabi ilustrasikan kalau kita simpan bejana dan di atasnya dituangkan air, maka itu tidak akan tumpah. Ya, ini bagus kan? Ya, ini ada airnya, ada airnya. Hati-hati Mas Boy. Baik ya. Nah, kurang lebih seperti ini, bertahan ya, 5 menit. Nah, jadi kalau kita simpan begini, ini tidak tumpah. Ini dituangkan tidak tumpah, rapi. Ya, ayo jangan kalah sama sapi, kuda ya. Baik, rukunya sangat bagus. Sapi kita makan dagingnya. Setelah kita makan maka rukunya tidak sempurna. Setelah selesai, ini semua posisi sudah begini, sudah tenang hati kita, darah sudah mengalir baik, baru berdoa. Baru berdoa, seperti yang kita pelajari kemarin. Doa sunnahnya dulu kita baca, yang pokok bisa subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Setelah kita rasakan nikmatnya berdoa, baru memohon kepada Allah dengan bahasa hati kita. Yang diisyaratkan di Al-Quran dalam edisi yang kemarin. Setelah itu kita akan sujud, tapi masalahnya kalau dari sini langsung sujud, maka persoalannya banyak. Bisa persoalan ke fisik kita, bisa keadaan darah yang tidak siap, bisa kemudian keadaan nafas kita juga jadi semakin tidak teratur. Nah, kemudian apa yang terjadi? Harus ada keseimbangan antara dari ruku sampai dengan ke sujud. Tubuh harus seimbang dulu, darah mengalir dengan tenang dulu, posisi tubuh seimbang dulu. Seimbang, bahasa Arab disebut dengan i'tidal. I'tidal. Maka dari sini kita i'tidal. Karena itu kalimat i'tidal ketika akan i'tidal tidak mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Karena ini adalah jeda perpindahan antara ruku ke sujud. Kalimatnya menggunakan kalimat lain yang akan kita ucapkan. Silahkan Mas Boy, i'tidal. Tayyib. Sami Allahu liman hamidah. Lihat baik-baik. I'tidal artinya tegak seimbang. Lurus, seimbang, tegak. Perhatikan kalimat Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Beda ketika beliau memerintahkan ruku, lihat ruku. Kalimatnya hatta tatma'inna raki'an. Ketika memerintahkan sujud hatta tatma'inna sajidan. Jangan Anda bangun dari ruku sampai ruku Anda tenang. Tenang dulu, tenang, nikmat, baca doanya enak, tenang, baru bangkit. Tapi yang paling menarik ketika bangkit, kalimatnya bukan tatma'inna qa'iman, beda. Hatta ta'tadila qa'iman. Ya, silakan Anda i'tidal, sampai i'tidal ini seimbang dulu. Kalimatnya menggunakan ta'tadil. Ta'tadil itu tegak sempurna. Sampai Nabi mengatakan, hatta ya'uda kullu qafarin makanu. Sampai semua sendi-sendi yang ada di tubuh ini, yang tadinya dipakai ruku, kembali dulu ke ruasnya masing-masing. Ke tempatnya masing-masing. Maju sedikit. Jadi begitu rukuk, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, tahan, baik. Perhatikan, ini diminta oleh Nabi tegak dulu sempurna. Ya,
Kembalikan dulu tegak. Jangan langsung turun, ada jeda sebentar. Ada jeda. Ya, untuk atur nafas dulu sebentar, darah mengalir dulu dengan enak, tenang ya. Kita ucapkan, kalau kita imam, ya kita ucapkan sami'allahu liman hamidah. Sambil mengatur kita teruskan Rabbana walakal hamd. Bisa mil'a, bisa mil'u. Kalau mil'u, mil'us samawati wal ard, kan? Dan seterusnya kalau mil'a, mil'as samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tambahannya cuma ada kata bainahuma di antaranya. Paham? Tayyib, pelan-pelan lihat sini. Jadi begitu antum i'tidal, sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kalau makmum, imam yang sami'allahu liman hamidah, ya makmumnya yang Rabbana walakal hamd. Yang paling rajih, yang paling kuat, makmum tidak mengulang kalimat sami'allahu liman hamidah, tapi langsung pada kalimat Rabbana walakal hamd. Sebagai jawaban dari sami'allahu liman hamidah kalimat imam, dan dijawab dengan doa sempurna dari makmumnya. Paham? Tayyib. Pelan-pelan. Nanti saya tuliskan beberapa kalimat i'tidal dan doa-doa yang terkait dengannya. Tapi inti bahasannya, i'tidal, bangun dari ruku', tegak sempurna, dan ambil persiapan sebelum kita sampai kepada puncak ibadah dalam sholat, yaitu sujud. Nah, ini yang menentukan nanti sujud kita itu bisa nyaman atau tidak. Salah satunya dalam i'tidalnya. Orang yang i'tidalnya tidak sempurna, pasti sujudnya pun tidak akan maksimal. Contoh, ruku', i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Sampai sini. Sami'allahu liman hamidah. Sujud. Belum tegak, sudah turun. Apalagi hanya sedikit santai. Baru begini, langsung turun. Maka saya pastikan, demi Allah saya katakan, sujudnya tidak akan nikmat. Dan gak akan sempurna. Tegak, sami'allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa bainahuma mil'as ma syi'ta min syai'in ba'du. Tenang. Baru kemudian turun untuk sujud. Paham? Ambil jeda, tenang dulu. Napas sudah baik, baik ya, sedikit keringatan, tahan. Bismillah. Sekarang kita mulai sujud. Baik. Pertama, hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 812. Saya sudah tuliskan. Yang ini? Baik. Ya, kita mulai sujud. Perhatikan baik-baik. Hadisnya riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Saya bacakan hadisnya. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai kepada keduanya. Umirna an nasjuda ala sab'ati a'zamin. Kami diperintahkan untuk sujud pada 7 anggota tubuh. Jadi nanti saat sujud ini akan ada 7 anggota tubuh yang menempel. Saya ulang, berapa? 7. Baik, dari 7 ini mana yang mulai menempel ketika turun dari i'tidal ke tempat sujudnya. Itu yang akan kita mulai dengan hadis riwayat Abu Daud, belum saya tuliskan, nomor hadis 838 Abu Daud. Nama aslinya Sulaiman As-Sijistani, hafal 500.000 hadis. Bukan hafal biasa, tapi dengan derajatnya. Ini sahih, ini dhaif, ini maudhu dan sebagainya. Dan lisannya mudah mengucapkan hadis, lunak. Saking lunaknya kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka dikenalah di masyarakat dengan sebutan Abu Daud. Nomor hadis 838, posisinya di kitab paling kanan sebelah bawah, riwayatnya dari sahabat bernama Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur. Yang kedua, di kitab yang sama, nomor hadis 840 sampai 841. Posisinya paling kiri sebelah atas di kitabnya. Riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik. Sebentar, kita akan praktekkan 2 hadis ini insyaallah dengan perantara saudara kita Akhi Boy. Pertanyaan saya, kalau beliau sujud kelihatan enggak ke belakang? Bagaimana antum bisa mengatakan, kan beliau belum sujud? Saya tunjukkan. Beliau sujud, antum bisa kelihatan. Tolong meja, Pak. Awas. Nanti kita lihat ya. Insya Allah, kalian. Awas. Baik. Ini geser aja. Ya. Baik. Baik, alhamdulillah. Baik, nggak apa-apa ya. Mas Boy tawakal pada Allah. Baik. Bismillah. Ya.
Baik, boleh Bu, silakan. Sebentar ya, ini beliau akan tunjukkan, saya akan bantu bimbing. Insya Allah bisa terlihat dan semoga Allah menerima amal ibadah Mas Boy. Baik, bismillah. Baik, nggak apa-apa, bismillah. Antum terbiasa. Nah, jangan katakan tidak kelihatan. Sudah. Dah? Baik, sami'allahu liman hamidah. Baik, ruku'. Baik. Tahan sebentar ya. Lihat. Sekarang kita akan sujud. Saya bacakan hadis, rahmatullah. Riwayat Abu Daud, nomor hadis 838 dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu. Lihat kalimatnya. Bima ma'na idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil. Lihat. Faliyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Kalau Anda ingin sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Kalimat untanya menggunakan ibil. Maka dahulukanlah lututnya sebelum kedua tangannya. Maka cara pertama, lutut dulu turun, baru telapak tangan. Mas Boy? Baik, sebentar. Tahan, naik lagi. Naik, baik. Ya. Inilah kehidupan. Baik. Siap? Yakin? Alhamdulillah ya. Kadang-kadang tempatnya tegak tapi badan kita yang kurang sehat, kadang kurang enak ya. Itulah kehidupan. Kadang-kadang tempatnya begini kan, kurang tegang. Bismillah. Ini akan sujud, lutut turun duluan. Baik, silakan. Tahan, pelan-pelan aja Mas. Ya, tenang aja, pelan-pelan ya. Sabar. Semakin banyak diulang, banyak pahala insya Allah. Turun pelan-pelan, sujud. Ya. Tahan. Ini ya. Lutut duluan. Kelihatan? Baik, jadi lutut duluan, baru kemudian telapak tangan, kemudian baru kepala. Ini cara yang pertama. Jelas? Tahan pelan-pelan. Tahan dulu. Ini cara yang pertama, lutut dulu, baru kemudian telapak tangannya. Jelas ya? Cara yang kedua, naik Pak. Ya, sabar ya. Boleh mundur sedikit aja. Sedikit aja. Ya. Baik. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu masih di Abu Daud nomor hadis 841 dari 840 sampai 841. Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Kalimat untanya berubah, ba'ir. Lihat kalimatnya. Faliyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Kalau Anda sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Silahkan letakkan, dahulukan telapak tangannya sebelum lututnya. Paham? Maka yang kedua, telapak tangan dulu. Turun. Tahan. Yang kedua. Jelas ya? Naik lagi. Bismillah. Turun pelan-pelan, pelan-pelan. Telapak tangan dulu. Jelas ya? Baru lutut. Nah, sujud. Paham? Baik. Jadi, kalau ada di antara kita, teman-teman sekalian, yang sujudnya kemudian menggunakan lutut dahulu dari i'tidal turun ke tempat sujud, maka dia sedang mengamalkan petunjuk hadis Abu Daud nomor hadis 838, riwayat sahabat Wa'il bin Hujr. Paham? Jika ada yang memulai menggunakan telapak tangan dulu, maka dia pun benar mengamalkan amalan hadis di Abu Daud, cuman beda 2 nomor. Nomor hadis 840 sampai 841, riwayat sahabat Abu Hurairah. Jelas sampai sini? Baik, jadi dari 7 ini kita sudah dapat 2. Baik ya, dari 7 ini dapat kita bagian, 2 bagian. 2 telapak tangan, 2 di lutut. Jelas? Taib. Duduk sebentar di sini saja. Nah, sekarang pertanyaan saya, dari 2 cara ini, mana yang paling utama? Ruku dengan sujud dengan lutut dulu atau telapak tangan dulu? Yang lutut angkat tangan. Yang telapak tangan? Baik, sisanya kepala duluan. Perhatikan sini. Dua-duanya tidak ada yang keliru. Saya buka rahasianya. Jadi kalau nanti ingin melihat hadis, antum lihat latar belakangnya. Namanya asbabul wurud. Sebab kenapa hadis ini muncul. Dan lihat bahasa Nabinya. Teman-teman sekalian, Wa'il bin Hujr dibandingkan sahabat Abu Hurairah,
sahabat Wa'il radhiyallahu taala anhu itu masuk Islam lebih duluan dibanding sahabat Abu Hurairah. Dan beliau juga termasuk yang paling rajin mengamati ibadah Nabi, sehingga sifat sholat Nabi itu lebih banyak diriwayatkan oleh sahabat Wa'il. Banyak meriwayatkannya. Di awal-awal masa. Nah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. 3 tahun sebelum Nabi wafat, pada tahun ke-7 Hijrah. Ya. Pada saat itu beliau kemudian datang ke Madinah, singkatnya masuk Islam dan merasa terlambat dibandingkan sahabat lain. Akhirnya beliau termotivasi lebih mengejar sahabat yang lainnya. Kalau yang lain nunggu di majlis Nabi, beliau menunggu di depan rumah Nabi. Bagaimana cara Nabi jalan, cara Nabi nengok, cara macam-macam cara ibadah diikuti oleh beliau. Ya, radhiyallahu taala anhu. Singkatnya, maaf, 3 tahun sebelum Nabi wafat, berapa usia Nabi? 60 tahun kurang lebih. Beliau wafat sallallahu alaihi wasallam kurang lebih usia 63 tahun. Baik, beliau usia 60 tahun. Dalam riwayat-riwayat menyebutkan saat akan wafatnya, keadaan beliau sudah semakin sepuh. Fisiknya mulai lemah dan sebagainya, bahkan mulai sakit, bahkan sholat mulai ditopang dan sebagainya. Di awal-awal masa-masa keislaman, turun perintah sholat, fisik masih kuat, bahkan ada perang Badar saat hijrah ke Madinah, bahkan ada perang Uhud, beliau masih ikut dan sebagainya. Karena itu ketika Anda melihat hadis yang menggunakan yang pertama dari Wa'il, idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil. Kenapa menggunakan kalimat ibil? Ibil itu nama bagi unta. Untanya masih umum. Belum ada beban, umum, unta. Unta itu banyak namanya. Ada ibil. Kalau untanya unta jantan disebut Jamal. Pak Jamal. Bapak? Bukan, ganteng. Awas, Jamal pakai alif, ganteng. Kalau alif dibuang, Jamal, misal Jamal, itu artinya unta. Jadi kalau antum namanya Jamal misalnya, maka pastikan ada alif tambahannya, Jamal. Antum mau umrah misalnya tulisannya nggak ada alifnya, Jamal. Itu nanti akan bikin bingung imigrasi Saudi. Baik. Jamal, unta jantan. Unta betina, naqah. Naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha. Unta Nabi Saleh, unta betina. Hatta yalijal jamalu, jamal unta jantan. Tapi di sini lihat baik-baik. Ba'ir unta tunggangan, sudah ada beban. Ketika Nabi menyebutkan pada pertama kali sujud menggunakan lutut, kalimatnya menggunakan ibil, unta umum yang belum ada bebannya. Ingin mengisyaratkan masa di zaman Wa'il bin Hujur itu ada, melihat Nabi dalam hal pertama salatnya, Nabi menggunakan lututnya. Di awal-awal masa salat. Ketika kemudian beliau semakin beranjak sepuh dan sebagainya, kalimatnya kemudian berubah ketika menunjuk pada Abu Hurairah, karena ketika beliau turun lewat salatnya, kalimatnya kemudian berubah kepada sahabat Abu Hurairah. Dari kata ibil menggunakan kata ba'ir, unta yang sudah mulai ada beban. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf ya, ini tidak harus selalu yang sepuh. Ya, biasanya kalau kita sudah semakin bergerak semakin senior, S-nya banyak sampai sepuh, ya, yang paling punya persoalan pertama apa? Lutut. Karena itu ketika akan sujud, lutut bermasalah. Kalau tidak ada alternatif mau pakai apa? Bisa masalah. Sama persis dengan unta yang punya beban tunggangan. Unta berapa kakinya? Kan. Kalau tidak tahu katakan. Baik. Berapa kaki unta? Allah alam, Masya Allah. Lain kali begini, kalau main-main jangan cuma dilihat, tanyakan pada pawangnya. Saya serius. Kami punya kelas di Tripoli dan juga di Bekasi. Kita kalau sedang praktek tafsir Al-Quran tentang hewan-hewan dalam Quran, kita keluarkan hewannya, kita pergi ke kebun binatang. Saya bikin kelompok. Ini serius. Kelompok unta, kelompok kera, kelompok macam-macam. Terus kemudian analisis. Bisa kelompok unta. Kenapa Allah meminta menganalisis unta? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ada apa di unta? Kelompok kera. Kenapa Yahudi dikutuk jadi kera? Bukan hewan lainnya. Quran surah kedua ayat 65. Kunu qiradatan khasiin. Kenapa jadi kera? Dilihat, dianalisis. Antum kenapa disebutkan burung bulbul tidak melihat bagaimana kekuatan daya burung bulbul menjelajah tempat dari negeri Sabah ke tempatnya Nabi Sulaiman. Bagaimana seekor burung kecil punya kemampuan menembus yang demikian. Burung apa itu? Lihat dan sebagainya. Ada pemetaan. Ternyata burung dulu jadi intelijen, jadi pengintai. Sekarang yang manfaatkan itu militer dari kalangan yang lain. Dia pasangkan alat-alat itu untuk memonitor, dia pasangkan kamera selain cincin pada burung. Di burung itu kalau dalam penelitian ilmiah, dipasangkan cincin untuk dilihat bagaimana migrasinya, kemana dia terbang. Sekarang digunakan pada 2 hal.
Pertama, untuk spionase bagi sementara kalangan-kalangan negara tertentu. Yang kedua, bahkan digunakan untuk membawa virus. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Ya. Tapi kita dulu pernah diberikan isyarat bahwa burung bisa digunakan untuk membawa manfaat. Kalau burung migrasi begini, tandanya apa? Kalau burung cepat keluar, tandanya apa? Ini cuma contoh. Nah, unta ternyata setelah diteliti kakinya dua. Dua. Yang depan tuh tangannya, yang belakang kakinya. Betul. Nanti antum lihat ya. Unta satu-satunya hewan yang punya selaput di matanya. Jadi begitu ada badai, langsung nutup, dia bisa jalan. Antum punya Ferrari, Lamborghini, yang macam-macam lah pokoknya. Pakai di padang pasir. Begitu badai, antum diam. Kaya, bagus, mobil mewah. Diam, unta lewat. Masya Allah. Tutup. Unta satu-satunya hewan yang punya tembolok. Bisa menampung air. Sampai 3 bulan dia bisa nggak minum. Antum jangan bangga kalau baru busa puasa. Nggak minum 3 hari, jangan bangga. Unta 30 hari. Baru sebulan. Yang paling hebat 90 hari. 3 bulan. Teman-teman, salah satunya unta, hewan paling sensitif. Dan paling perasa. Panas luar biasa, dia bisa tahan panas. Tapi giliran memberikan susu pada anaknya, dia akan mengeram masuk ke dalam air, dia katakan, Setelah itu kemudian dia bangkit, baru dia susui anaknya. Apa rahasianya? Supaya dingin air susunya. Begitu unta punya rasa terhadap anaknya. Ya, dan hebatnya, dia juga punya rasa kepada orang yang memperlakukan kepada dirinya. Kami pernah di Libya punya pengalaman, ada seorang yang kasar kepada unta. Jarang diberi makan, sering dipukul dan sebagainya. Ini kisah nyata. Apa yang terjadi? Satu malam didobrak kandangnya dengan kakinya ditendang, kemudian dicari tempat tuannya, diperhatikan sampai di mana dia tidur, diinjak-injak sampai meninggal. Unta. Ya, makanya kalau satu saat ke piramid kemana antum ketemu unta, ya Masya Allah. Coba lihat, ya sayang unta, ya, Masya Allah. Ini unta, ba'ir punya beban. Makanya kalau antum lihat, kalau unta yang biasa ketika akan duduk dia masih biasa, itu dia dahulukan telapak tangan. Depannya, tekuk begini. Tapi kalau sudah ada beban, ya kebalik dia. Kebalik. Ya, maka dia akan terbalik. Kalau ada beban, dia dahulukan apa dulu? Telapak tangannya. Kalau tidak ada beban, dia lakukan apa dulu? Lutut. Nah, kita harus terbalik dengan unta. Terbalik dengan unta. Maka kalau tidak ada beban, dahulukan lutut. Kalau ada beban, dahulukan telapak tangan. Itu asalnya. Tapi hukumnya, kalau dikaitkan dengan kaidah hadis jam'u wa taufik, bukan karena ada bebannya. Bukan karena Nabi sepuhnya. Karena ada orang yang tidak sepuh tapi lututnya bermasalah. Misal cedera lutut dan sebagainya. Ya, mau sujud, dia berdiri aja begini. Kenapa? Belum sepuh. Masya Allah, bukan. Bukan karena sepuhnya antum tidak bisa menggunakan tangan, bukan. Maka namanya illat dalam ilmu hadis. Illat penyebab Nabi tidak bisa menggunakan lututnya. Karena ada ketidakmampuan menggunakan lutut. Jangan dilihat kepada sepuhnya. Karena hukum itu al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu berlaku bukan karena khusus sebabnya tapi keumuman lafadznya. Artinya apa? Kalau ada orang bermasalah lututnya, gunakan telapak tangannya. Kalau ada orang bermasalah telapak tangannya, gunakan lututnya. Karena itulah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menulis kitab pertama sifat salat Nabi, beliau memilih menggunakan lututnya. Biasanya kalau pilihan ulama, tokoh besar dipilih, maaf, rakyatnya ikut. Masyarakat ikut. Coba lihat, Kiai A pilih pakai ini, antum ikut. Ustaz tadi bismillahnya pakai apa ya? Dijaharkan, bismillahirrahmanirrahim. Saya ikut juga. Ikut. Biasanya kalau tokoh mengerjakan sesuatu, yang lain ikut. Itu umum. Makanya kemudian ketika Syekh Al-Albani menulis kitab sifat salat Nabi, beliau merajihkan yang menggunakan telapak tangan. Salah satunya bukan ingin menepikan menggunakan lutut, salah satunya supaya memberikan solusi bagi orang-orang yang tidak tahu kalau dengan telapak tangan pun bisa digunakan. Jadi ini bukan menunjuk mana yang lebih kuat, yang lebih sunnah di antara satu keduanya. Tapi hanya alternatif yang memudahkan bagaimana cara sujud. Jadi jangan sampai ada perselisihan di antara kita hanya persoalan cara sujud saja. Ya, suami pakai lutut, ya istrinya pakai telapak tangan. Di situ belajar pada ustadz yang berbeda, merasa yang paling sunnah ini yang bahaya. Begitu suami turun kemudian menggunakan lututnya, tidak sunnah. Masya Allah. Ya, tuh. Baik jelas ya. Baik, ini penting saya tekankan karena di Bekasi pernah ada kejadian suami istri bu, ini nyata. Tidak tegur sapa semalaman karena persoalan ini. Istri belajar pada seorang guru menggunakan telapak tangan. Suami pakai lutut. Ini nyata, saya langsung berkomunikasi. Suaminya pulang telat satu kali ke rumah, terlampau malam karena macet pekerjaan, sampai di rumah belum sholat isya. Begitu sholat di samping istri, istri melihat saat sujud menggunakan lutut duluan. Begitu selesai salam, tanpa muqaddimah.
istri. Tanpa mukadimah, langsung mengatakan, papa sholatnya nggak sesuai sunnah. Tanpa mukadimah. Suami, karena pemimpin, jiwa pemimpin, apa yang paling dominan? Sifat pemimpin? Sifat yang paling dominan, pemimpin tidak mau dipimpin. Makanya ibu kalau punya persoalan pada suami, ingat, pemimpin tidak mau dipimpin, tidak menerima saran, hanya menerima masukan. Makanya kalau Anda ingin masuk pada seorang pemimpin, masuk lewat pertanyaan atau hal-hal yang membuat solusi yang terbaik. Lihat baik-baik, papa sholatnya salah, gak sesuai sunnah. Maka muncullah pembelaannya, mama yang belum baca hadis. Padahal dua-duanya gak baca. Gak baca. Besoknya senyum, ketika bertemu, ya, kemudian nanya suaminya kenapa? Ya, papa sholatnya pakai lutut duluan. Harusnya sujud pakai telapak tangan dulu. Besoknya saya tunjukkan, dua-duanya ada di kitab yang sama. Nih, yang pakai lutut paling kanan nomor hadis 838, yang pakai telapak tangan paling kiri nomor hadis 840 sampai 841. Akhirnya apa yang terjadi dua-duanya? Senyum. Nah, jadi saya mohon maaf ya, ini yang pertama, jangan sampai ketika antum akan sujud, kemudian menghadirkan kebingungan mana yang mau didahulukan. Lutut benar, telapak tangan benar. Yang salah? Sujud. Kita selesaikan dulu ya. Baik, lihat baik-baik. Sebelum beliau menempelkan keseluruhannya, saya minta beliau duduk sejenak. Lihat sini. Umirna an nasjuda ala sab'ati a'zamin. Kami diperintahkan untuk sujud pada 7 anggota tubuh. 1, alal jabhah, kening. Ya, kening. Perhatikan baik-baik, kening. Ini. Kening ini, ketika Nabi menyebutkan jabhah, telunjuknya menunjuk pada hidung. Begini, wa asyara ila anfi. Nabi menunjukkan kening, kening kan ini. Tapi agak aneh ketika menyebut kening, telunjuk menunjuk hidung begini. Ya. Maka para ulama menyampaikan, yang paling dituntut untuk sujud, ya, itu kening. Tapi ukuran sempurnanya kening sujud, saat hidungnya itu sama ikut bisa menempel dalam tempat sujudnya. Jadi kalau hidung bisa menempel dalam tempat sujudnya, maka itu pertanda keningnya itu sempurna dalam sujudnya. Jelas ya? Tapi hidung itu bukan anggota sujud, hanya ukuran kesempurnaan saat kening bisa menempel. Artinya, kalaupun hidung nanti kemudian saat sujud ya tidak menempel kemudian dalam tempat sujud, itu menandakan sujudnya tetap sah. Jelas ya? Baik, walaupun kalaupun bisa menempel dilakukan dan itu tidak terjadi, maka ini menunjukkan ada yang harus disempurnakan dalam sujudnya. Jelas? Yang kedua, memberikan gambaran bahwa setiap tempat sujud itu bisa berbeda-beda. Kalau tempatnya baik, maka hidung menempel ke tempat sujud itu lebih baik, sempurna. Tapi kalau kemudian di tempat-tempat yang tidak memungkinkan hidung itu menempel ke tempat sujud, itu tidak ada masalah. Misal antum sujud, alasnya misalnya tanah atau pasir, yang justru kalau kita menempel terhirup sesuatu yang tidak baik, ya, maka antum tidak ada masalah. Ini tidak menempel pun antum jaga jaraknya, tapi kening tetap menempel dengan baik. Jelas? Baik, sekarang lihat baik-baik. Kening. Saya buka kening saya. Nampak keningnya? Baik, alhamdulillah masih ada keningnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, rambut saya menutupi kening atau tidak? Tidak. Baik. Ada orang yang rambutnya melebihi ukuran rambut saya? Ada, banyak ya? Baik, khususnya kalau perempuan wajar, laki-laki lah, laki-laki. Contoh, saya nggak usah tunjuk, antum nggak usah senyum. Baik ya? Baik. Contoh ada banyak di sekitaran kita. Misal, ya. Oke, langsung saja. Rugi kalau senyum tidak ditunjuk. Mas. Ya. Baik ya. Ini kan kalau diurai, ya kalau diurai, ini kan tertutup. Tidak usah masalah, tenang aja Mas ya. Zaman Nabi juga ada rambutnya. Nabi sebahu Mas, segini. Ya, ada, tidak ada masalah. Ya, tapi bagaimana kemudian dipraktikkan dalam sholat? Yang saat dipakai sujud kan bukan rambut, tapi kening. Maka dari itu, digunakanlah kemudian perangkat-perangkat yang bisa membantu kening ini bersujud dengan sempurna. Apa itu? Ada yang menggunakan imamah. Imamah itu kita sebut sorban. Sebetulnya imamah yang dililit di kepala. Kayak Pangeran Diponegoro. Kan? Imam Bonjol dan sebagainya. Ya, kayak sahabat kita, Dai misalnya Agim dan sebagainya. Ya, jadi dililit ke sebelah sini, itu salah satunya untuk bisa memberikan perlindungan kepada keningnya saat akan dipakai sujud, sehingga bisa sujud dengan sempurna, rambut ditutup. Ada yang pakai peci seperti ini, Mas Boy.
Ya, peci saya gunakan seperti ini. Jadi peci itu asalnya bukan syarat sah untuk sholat. Hati-hati, antum sholat pun, jadi imam pun gak pakai peci, gak ada masalah. Tapi kalau sekiranya rambut bisa mengganggu saat sujud, maka gunakan peci untuk menutup rambut asalnya begini. Jadi kalau suara antum bagus, fasih, punya ilmu untuk sholat di imam, antum gak bawa peci, gak usah malu. Pak, silakan imam, gak pakai peci. Bukan. Bukan, peci hanya untuk menutup yang seperti ini. Ya, baik, ini kita tutup supaya kening terbuka. Lihat baik-baik, orang, kata Nabi, maaf ya, jangan jadi orang sombong yang mengibaskan rambutnya saat dia akan sujud. Nabi mencela orang yang mengibaskan rambut ketika akan sujud. Ya. Nah, jadi beliau boleh kalau antum pulang dari sini mau pakai gitu kan, untuk itu boleh pakai peci, boleh dalam sujud atau diikat begini juga boleh. Ya, yang penting ini tampak. Ya, tapi daripada menimbulkan satu hal misalnya yang orang lain agak kebingungan, ya kalau tidak terbiasa antum boleh tutup atau boleh gunakan yang seperti ini. Mas ya? Ada, jadi nggak ada masalah. Sorban bisa dipakai, bisa dililit ke sini. Jadi ada tradisi, ada yang gunakan untuk bagian-bagian yang melengkapi syariat. Paham? Nama siapa? Hidayatus Salam. Hidayatus Salam, Masya Allah. Jazakallah khair, Mas Hidayatus Salam. Silakan semoga Allah berikan pahala untuk antum. Ya. Mas Hanif dapat buku satu ya, Mas Hidayatus Salam. Mas Boy sudah dapat? Dua, saya teruskan. Ini kening sudah ada. Kedua, lihat. Pertama, jabhah, kening. Yang kedua, yadain, dua telapak tangan. Disebut tangan karena tangan semua turun. Yang nempel telapaknya tapi semua tangan turun. Ya, dua telapak tangan, nempel. Dua tangan, di 1 tambah 2 berapa? 3. 2 telapak tangan, sudah. Kening, sudah. 3. Rukbatain, 2 lutut. Rukbatain, 2 lutut. 3 tambah 2 berapa? 5. 2 lutut. Terakhir, lihat. Asabi' ar-rijlain. Jemari di 2 kaki. Di 2 kaki. 2 kaki. 5 tambah 2? 7. Maka jemari di 2 kaki itu bagian yang terakhir. Kening, 1. 2 telapak tangan, 3. 2 lutut, 5. Jemari di 2 kaki, 7. Sekarang kita lihat praktek untuk menempelnya. Bismillah. Sebentar, naik sebentar. Kening. Baik. Aman ya. Sebentar, kacamata lepas atau pakai? Pakai biasa. Nah, ada 2 jenis kacamata. Ya, 1 kencang seperti yang beliau pakai dan juga yang saya pakai. Kedua agak longgar. Kalau kacamata dirasakan longgar, jangan dipaksa dipakai dalam sholat. Begitu sujud misalnya copot. Ini nanti agak mengganggu. Ya, jadi kalau antum mau copot saja nggak ada masalah. Bismillah. Baik, tahan sebentar. Ya. 1, kita lihat dulu posisinya pelan-pelan. Kita mulai, kening ini sudah menempel dengan baik. Kemudian telapak tangan. Yang paling gampang, telapak tangan ini ketika akan bersujud, apa ukuran lebar dari telapak tangan ini? Lebar telapak dulu. Ya, para ulama mengatakan ukuran lebarnya paling gampang seukuran dengan dipakai takbir. Di saat Anda gunakan takbir begini, Allahu Akbar, itulah kemudian ukuran yang dipakai dalam sujud. Dia tidak terlampau rapat ke sini, tidak juga terlampau lebar ke sini. Paham ya? Ukuran dipakai takbir sejajar dengan misalnya bahu di sini, hadwaman kibaihi, terus sejajar dengan daun telinga di sini, maka itu ukuran digunakan untuk sujud. Paham? 1. Kemudian sikunya ini itu tidak ke dalam, ini bahaya. Lemaskan. Bukan ke dalam begini, tapi keluar. Ya, jauhkan siku dari diafragma, dari lambung di sini. Bahkan pernah ada yang dihentikan seketika. Biasanya Nabi kalau menghentikan itu selesai ibadah baru diluruskan. Ini tidak. Begitu melihat seseorang sujud tangannya ke dalam begini, kata Nabi, jangan lakukan. Jangan lakukan. Ya, jauhkan siku dari lambungnya. Kenapa salah satunya? Karena saat sujud itu darah dipompa dengan sangat kencang oleh jantung. Disalurkan kemudian ke otak, ke titik God spot yang paling dalam di sini. Ya, jadi kalau seseorang kemudian mohon maaf, kemudian dia menempelkan lututnya, sikunya ke sini, dibawa ke dalam seperti ini, maka dia akan menahan ya sebagian pergerakan dari darah itu sehingga keadaan di diafragma tertekan jadi sempit. Ini paling bahaya. Nafas bisa sesak bahkan bisa meninggal kalau salah posisi di sini. Maka ini keluarkan sedikit, makanya kalau dikeluarkan ini pasti ada ruang. Ini pasti ada ruang. Dan ruangnya seperti apa? Kata Nabi, kalaulah seekor anak kambing lewat, maka itu akan menjadi mudah bagi dia untuk lewat. Ya. Nah, ini bahasa kiasan. Ingat, ini bahasa kiasan.
Bukan antum ingin ukur sempurna. Apa? Mulai besok sujud harus sempurna. Siap mah. Bagaimana caranya? Beli anak kambing. Begitu sujud anak kambing. Tidak ya. Itu bahasa kiasan. Antum begini pun anak kambing gak akan lewat. Gak akan lewat nih. Kurang nih. Kurang. Ya, gak akan lewat anak kambing seperti ini. Ini bahasa kiasan, maksudnya lebarkan, sehingga ada ruang darah di pompa, agak nyaman keadaan, ini pun bisa nyaman kita sujud. Jelas ya? Jadi jauhkan ini, lebar, teruskan sebentar. Ini karena mungkin saya khususkan mejanya aja, jadi agak mengembung ke atas itu kan, karena meja yang kurang jauh. Teruskan sebentar, teruskan pelan-pelan. Kemudian yang kedua, ini tidak juga jarak dari sini ke sini. Kalau benar nanti ada jarak yang baik, ini tidak akan terlampau menukik, tidak akan terlampau datar, ya, tidak terlampau datar. Makanya saat antum bersujud, usahakan betul posisi saat antum menempelkan tangan seperti halnya posisi saat bertakbir. Ya, jadi kalau antum kedepankan begini, ya, misal terlalu depan, itu pasti akan terlalu landai ininya. Ini kalau mejanya panjang, saya bisa contohkan, ini pasti akan seperti ini datar. Ya, kalau antum menempel ini dengan ini ditempelkan begini, ini pasti akan menukik ini. Ya, makanya antum berikan jarak, kata Nabi, anak kambing bisa lewat, ini keluarkan, diberikan ruang. Sehingga ini sempurna. Ya, terbangun satu sudut yang sekiranya tidak terlampau tajam, tidak terlampau kemudian juga rendah. Terakhir, posisi kaki. Kedua telapak kaki. Sebelah sini dulu. Kelihatan telapak kakinya? Baik, sekarang lihat baik-baik. Ini sudah bagus sekali. Telapak kakinya ketika sujud, ini bukan terbuka, tapi tertutup seperti ini. Ya, tahan. Pelan-pelan nanti kita tukar ya. Sebelah sana tahan dulu Bu. Ibu gak usah begini, gak akan kelihatan Bu. Sampai kiamat kurang 2 hari gak akan kelihatan ya. Karena ini untuk sebelah sini. Lihat sini. Teman-teman yang sebelah sini, lihat ya. Tertutup kakinya. Jadi bukan terbuka begini, tapi tertutup seperti ini. Jelas? Baik. Bangun Mas Boy. Bismillah. Tarik nafas. Hadap sebelah sana. Baik. Ya, sujud. Bismillah. Tahan sebentar. Gak apa-apa, gak mundur sedikit, masih ada space. Ya, tahan. Tanya sampai tangan saya. Baik. Ini rapikan. Ibu lihat, untuk yang kaki ini tidak terbuka begini, tapi tertutup seperti ini. Jelas ya? Tidak terbuka, tapi tertutup seperti ini. Dan tidak ada beda antara laki-laki dengan perempuan. Sama seluruhnya. Ini posisi kakinya. Jelas ya? Kepala sudah jelas, tangan sudah jelas sampai siku, lutut sudah, ini juga sudah. Posisi ini harus sempurna dulu menempel. Saya teruskan hadisnya. Idza sajadta famakkin sujudaka. Kalau Anda sujud, maka tempelkan betul anggota tubuh untuk sujud itu. Jadi Anda jangan dulu berdoa, bukan mengambang tapi menempel. Kening menempel. Setelah itu, lihat hatta tatma'inna sajida. Sampai tenanglah keadaan kita sujud. Jadi antum tempelkan dulu, kalau darah sudah mengalir dengan enak, dengan tenang, baru setelah itu antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Tayyib. Lihat baik-baik. Nanti saya tunjukkan sisi ilmiahnya. Pertemuan berikutnya saya turunkan doanya. Nanti saya undang kawan, seorang dokter juga, yang nanti insya Allah bisa saling menerangkan dan bersinergi apa rahasia di balik kening ini, sehingga dalam posisi sujud darah dipacu dan ada mengalir terpusat ke otak, dan ada satu titik di sini yang sangat menentukan, sampai disebut dengan titik God spot. Dan cuma Al-Quran yang menerangkan itu, hadis memperdalam, antum akan temukan di kitab lain. Ini yang akan menentukan tentang aspek capaian yang kita raih tadi. Ya, pelan-pelan kita baru sampai sini, kita belum berdoa. Nah, ada rahasia besar dalam sujud yang doa kalau kita panjatkan saat itu berpeluang seketika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bacaan doanya, seperti apa jenisnya, kita nanti akan teruskan pada pertemuan yang berikutnya di bulan yang akan datang. Ya. Mas Boy.